Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia. Topik ceramah saya pada hari ini ialah orang yang bangkrut di akhirat menurut Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Qiyamah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban? Dan pada surat Taha ayat 15. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kulla nafsin bima tas'a. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang dan aku merahasiakan waktunya agar tiap diri dibalas dengan apa yang diusahakannya. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Salah seorang sahabat menjawab, "Bagi kami orang yang bangkrut itu ialah orang yang kehilangan harta dan seluruh miliknya." Kata Rasulullah, "Bukan. Orang yang bangkrut itu ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala dari seluruh amal salehnya, seperti puasanya, zakatnya, hajinya, ataupun wakafnya. Tapi ketika pahala-pahala itu akan ditimbang, datang orang yang mengadu, 'Ya Allah, dahulu ia pernah menuduhku berbuat sesuatu, padahal aku tidak pernah melakukannya.' Kemudian Allah menyuruh agar ia membayar orang yang mengadu itu dengan sebagian pahalanya. Kemudian datang lagi orang lain yang mengadu, 'Ya Allah, ia pernah mengambil hakku dengan sewenang-wenang.' Lalu Allah menyuruhnya lagi membayar dengan pahalanya kepada orang yang mengadu itu. Setelah itu datang lagi orang yang mengadu, sampai akhirnya seluruh pahala salat, haji, dan puasa itu habis dipakai untuk membayar orang-orang yang pernah haknya ia rampas, yang pernah disakiti hatinya, ataupun yang pernah ia tuduh tanpa alasan yang benar. Kini tidak ada lagi pahalanya yang tersisa. Semuanya telah habis dipakai untuk membayar utang atas kelakuan zalimnya pada waktu ia masih hidup di dunia. Sementara itu, ternyata orang yang mengadu masih datang juga. Maka Allah memutuskan agar dosa orang yang mengadu itu dipindahkan kepadanya sebagai tebusan kesalahan yang dilakukannya pada orang itu di dunia dulu. Itulah orang yang bangkrut di akhirat, yaitu orang yang rajin beribadah, tapi dia tidak memiliki akhlak yang baik. Dia merampok hak orang lain dan banyak menyakiti hati saudara-saudaranya. Kaum muslimin yang berbahagia, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pada intinya tidak ada hutang yang tidak dibayar. Semua bentuk kezaliman yang kita lakukan harus kita bayar tunai dengan pahala yang kita miliki di akhirat nanti. Itulah mungkin sebabnya Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 111 mengatakan, "Wa may yaktasib isman fa innama yaksibu ala nafsihi." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sungguhnya ia mengerjakan untuk kemudaratan dirinya sendiri. Kemudian surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Salah seorang sahabat Rasulullah yang terkemuka, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan, hidup ini adalah suatu bagian
dari mata rantai perjalanan yang harus dilalui oleh manusia, yaitu bermula dari alam roh, lalu menuju alam janin, kemudian alam dunia, lalu masuk ke dalam alam kubur, dan terakhir menetap abadi dalam akhirat. Orang yang bijak akan menabung bekal sebanyak-banyaknya agar dia di akhir perjalanan nanti ia dapat bersenang-senang. Ia mengerti benar bahwa tempat bersenang-senang itu bukan di perjalanan, tapi nanti bila sampai di tempat tujuan. Orang bijak tidak mau membawa bekalnya sendirian. Ia titipkan bekalnya kepada orang lain sehingga ia dapat menempuh perjalanan ini tanpa direpoti oleh perbekalannya. Ketika para sahabat yang lain bertanya pada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, bagaimana caranya menitipkan perbekalan kepada orang lain itu?" Sayyidina Ali pun menjawab, "Katakanlah bahwa tidak ada hutang yang tidak dibayar. Bila seorang menyakiti hatimu, maka ia harus membayarnya dengan pahalanya. Begitu juga, bila seorang memfitnahmu, maka ia harus membayar perbuatan jahatnya itu dengan pahalanya. Atau bila seorang yang berhutang padamu, ia tidak mau membayarnya, ia tidak mau membayar hutangnya itu, kalau ia harus membayarnya dengan pahalanya. Pokoknya kezaliman orang terhadapmu pada hakikatnya adalah tambahan pahala bagimu. Begitulah cara menitipkan bekal kepada orang lain." Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kisah ini dapat memberikan pencerahan bagi jiwa kita bahwa perbuatan buruk yang kita lakukan akan sangat merugikan diri kita sendiri, karena di akhirat nanti harus kita bayar tunai dengan pahala yang susah payah kita kumpulkan. Sebaliknya, tidak usah kita risau dengan perbuatan zalim orang pada kita, karena bukankah hal itu berarti ia membawakan perbekalan kita yang kelak akan diserahkannya kepada kita di akhir perjalanan nanti? Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita dapat melakukan amal sebaik-baiknya sehingga kita tidak menjadi orang bangkrut nanti di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.